Ya, oke. Salam sehat semuanya. Halo, perkenalkan. Saya Yogi Noveri. Hari ini saya akan membawakan hasil materi tugas ALP yang sudah saya kerjakan untuk disampaikan lewat video presentasi ini, yaitu tentang kasus yang saya angkat ini, yaitu saya memilih untuk studi kasus perusahaan McDonald Corporation dengan fokus pada strategi digitalisasi melalui mesin layanan pesan mandiri atau self-ordering desk. Baik, izin share screen untuk saya menyampaikan materi. Baik, dimulai dari pendahuluan atau latar belakang ya. Kita tahu sendiri sekarang dunia bisnis makanan cepat saji itu semakin ketat banget. Semakin ketat persaingannya, bukan cuma soal rasa dan harga, tapi pelanggan sekarang itu lebih peduli ya sama pelayanan terutama terkait kecepatan, kemudahan, dan pengalaman pesan yang praktis. Nah, McD sendiri sadar akan hal ini. Mereka kemudian berinovasi yaitu menerapkan strategi digital dengan menghadirkan menciptakan ya, tepatnya yaitu mereka menciptakan yang namanya mesin self ordering kios. Nah, ini memungkinkan pelanggan pesan dan bayar sendiri harus tanpa lewat kasir. Jadi hasilnya selain lebih cepat, sistem ini juga memberikan pengalaman baru yang lebih modern dan efisien buat pelanggan McD itu sendiri. Yang kedua, sebelum digitalisasi yang diterapkan oleh McD, mereka sebelumnya memakai cara konvensional, yaitu semua pemesanan itu lewat kasir. Strategi ini dulu memang sangat efektif, tapi makin lama jadi terbatas. Karena apa? Waktu antri itu sangat panjang, hmm, lalu biaya tenaga kerja itu jadi tinggi, ya kan? Dan pelanggan digital native jadi kurang puas. Nah, kalau kita nilai pakai apa 4 kriteria ini, yaitu konsistensi, konsonan, visibility, dan advanced. Hasilnya apa setelah menggunakan 4 kriteria ini, yaitu strategi lama ini sudah nggak relevan lagi dengan tren digital dan kebutuhan pasar masa kini. Langsung aja kita ya beranjak yang ke nomor 3 terkait tujuan utama McD ini apa sih? Sebenarnya sederhana nih, tapi yaitu sangat memberikan dampak yang sangat besar. Yang utama yaitu adalah membuat layanan lebih cepat dan efisien, meningkatkan nilai transaksi lewat fitur upselling otomatis, dan mengurangi beban kerja kasir supaya apa? Staf bisa fokus ke layanan pelanggan. Langkah-langkah yang diambil yaitu juga konkret, mulai dari pemasangan mesin di seluruh gerai, integrasi pembayaran digital seperti yaitu Apple Pay dan Google Pay, sampai edukasi pelanggan supaya mereka nyaman pakai sistem baru ini.
Hmm. Nah, lanjut aja ya, langsung kita ke 4. Hmm. Lanjut kita ke 4. McDonald nggak cuman pasang eh, mesin terus ditinggal. Mereka pakai sistem balance score. Mana nih mesin balance score untuk memantau hasil strategi empat sisi, yaitu satu keuangan, pelanggan, internal, dan inovasi SDM. Misalnya, mereka memantau waktu tunggu pelanggan, jumlah transaksi lewat mesin, sampai ROI investasi mesin. Wah. Selain itu juga ada dashboard real time ya. Ini buat apa? Buat mengecek performance setiap mesin dan notifikasi otomatis. Nah, kalau ada masalah. Jadi semua dikontrol supaya cepat dan efisien. Lalu kita lanjut ke hambatan dan strategi penanggulangannya itu seperti apa. Tentu aja nggak semua itu berjalan dengan mulus ya. Pastinya ada beberapa hambatan yang muncul. Misalnya pelanggan senior yang masih belum biasa pakai teknologi, gangguan teknis di mesin, lalu resistensi dari staf kasir itu sendiri. Tapi McDonald punya solusinya, yaitu membantu pelanggan lewat pendampingan staf, membuka layanan maintenance 24 jam, dan mengubah peran kasir jadi customer assistant, biar tetap punya kontribusi yang sangat penting. Dari semua itu, semuanya akan menghasilkan dampak yang sangat positif. Dan hasil setelah penerapan itu, hasilnya itu sangat signifikan sekali. Eh, Contohnya apa? Disebutkan ya di sini, waktu tunggu waktu tunggu pelanggan itu semakin berkurang. Lalu berdampak pada nilai transaksi per pelanggan pastinya meningkat. Dan yang utama, otomatis loyalitas konsumen akan naik. Karena apa? Karena pengalaman yang lebih cepat dan nyaman. Sumber daya manusia itu sendiri pun juga lebih produktif ya. Karena apa? Karena fokus ke pelayanan. Jadi bukan hanya di transaksi. Baik dari 1 sampai 6 dapat saya simpulkan di sini strategi digitalisasi lewat mesin yang digitalkan yaitu self ordering kios. Tapi ini bukan soal teknologi saja ya, tapi juga bagian dari transformasi bisnis yang sangat jangka panjang. Mereka berhasil menyeimbangkan antara efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, lalu mengadaptasi teknologi itu sendiri. Strategi ini jelas membuat McDonald tetap jadi pemain kuat di industri makanan cepat saji. Oke, saya stop share. Demikian presentasi materi dari saya tentang studi kasus, yaitu digitalisasi melalui mesin layanan oleh McDonald. Baik, semoga presentasi ini bisa memberikan gambaran bagaimana digitalisasi ini dapat mengubah cara perusahaan seperti McDonald dapat beroperasi secara modern. Sekian presentasi dari saya dan
Salam entrepreneur.